pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan laboratorium sekolah kita dalam rangka penyebaran pemahaman yang akan saya lakukan Bapak Ibu tentang materi disiplin positif. Selamat ini salam, maka sama-sama kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu guru telah memenuhi undangan saya dalam rangka penyebaran pemahaman aksi nyata untuk materi disiplin positif yang saya lakukan sebagai pemenuhan tugas aksi nyata pada modul 1.4 ini. Di sini saya melakukan penyebaran pemahaman tentang disiplin positif. Jadi konsep inti dari disiplin positif itu ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Jadi hari ini saya akan memaparkan inti-inti dari budaya positif yang nantinya sejauhnya kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif ini di sekolah kita seperti itu. Karena tentunya dalam melaksanakan budaya-budaya positif ini kita perlu berkolaborasi. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sekolah kita sudah tidak asing lagi dengan namanya pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak atau berpusat kepada siswa. Orientasi kita sebenarnya adalah dari budaya positif ini adalah membentuk siswa yang memiliki profil, salah satunya adalah memiliki profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, analitis, dan mandiri. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini mungkin yang berada dalam diri kita adalah kita selalu terjebak bahwasanya diri kita ini mampu mengontrol anak seperti itu. Ternyata semua itu hanya ilusi. Ilusi itu seperti hanya angan-angan aja. Sebenarnya tidak ada satu manusia pun yang bisa mengontrol orang lain. Dia nggak Bapak Ibu. Jadi kayak diri kita aja sebenarnya itu kita nggak mau ketika kita ini dikontrol. Apalagi kita ini dibawa kendali orang lain seperti itu. Sama halnya dengan anak. Ketika guru itu mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi atau angan-angan. Kemudian juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi itu semua hanya ilusi. Kita kayak ngasih semangat terkadang ketika itu tidak bangkit bukan dalam diri mereka atau dalam diri kita. Ketika kita mau disemangati mau seluruh dunia mau semangat, kalau kita tuh nggak mau semangat ya nggak semangat kita. Itu hanyalah sebuah ilusi. Kemudian juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terutama untuk saya pribadi seperti itu. Terkadang saya kepada murid itu sering kayak untuk salah satunya membuat mereka sadar itu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bisa membuat mereka kayak merasa bersalah. Kayak misalnya ibu loh jauh-jauh dari Merasi dari hari Senin sampai hari Senin langsung ngajar kamu kayak semangat kayak biar mereka itu merasa dia aja berupaya se-effort itu untuk ngajar ke mereka. Ternyata itu semua hanya ilusi. Ilusi walaupun kita mau kasih rasa bersalah berdarah-darah pakai apapun, ketika anak itu tidak bangkit atau tidak muncul dalam diri mereka, itu semua hanya ilusi. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita aja yang dewasa aja nggak suka dipaksa, apalagi anak. Ya kan anak kecil seperti itu. Tentunya ya itu hanya sebuah ilusi anak. Kalau mereka mau melaksanakan ya itu bukan karena tergantung dari diri mereka seperti itu. Jadi kemudian kita mewujudkan budaya positif ini kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon yang selama ini biasanya kita ini mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ini selalu berupaya, kita ini ke sekolah ini untuk belajar. Kita berupaya untuk menyamakan persepsi itu dengan anak. Ternyata
rendah daripada orang-orang. Aku sekolah tinggi-tinggi juga nggak bisa kok masih duit. Mereka ngomong kayak gitu. Dan pas di satu itu pikirannya seperti itu. Saya ini aja di kebun kayaknya duitnya lebih banyak. Iya juga kalau dipikirkan kayak gitu ya. Orang tuanya punya kebun banyak, ya kan? Dia tinggal ngontrol aja berapa panenannya mereka. Tapi kan tujuan kita di pendidikan ini bukan untuk itu, tapi mengupayakan anak-anak untuk memiliki pemikiran yang kritis nantinya, biar nggak mudah dibodohi oleh dunia, biar nggak dibodohi oleh apapun itu, biar mereka memiliki pemikiran yang baik seperti itu. Kemudian juga perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Nah ini sering saya sendiri ya, kayak anak itu suka tidur, saya menganggapnya itu adalah sebuah kesalahan. Ternyata padahal sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Tanpa kita tahu, mungkin dia semalam ikut begadang, nungguin ibunya sakit atau lain sebagainya. Padahal kita tuh nggak mau tahu seperti itu alasan mereka melakukan sesuatu itu apa. Padahal semua apa yang kita lakukan, bahkan kita sendiri pun melakukan sesuatu itu, kita memiliki tujuan seperti itu. Kemudian di sini juga orang lain bisa mengontrol saya. Terkadang kita tuh merasa kita ini bisa mengontrol anak, katanya. Kamu harus ini nurut sama ibu, kayak gitu. Padahal ya hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Sebenarnya hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Ya kan, anak-anak itu bisa mendengarkan kita. Itu sebenarnya karena kemauan dari mereka. Ada beberapa anak yang kan malas-malas mendengarkan kita. Ada juga anak yang ternyata semangat. Ya kan, mereka menyadari bahwasanya pendidikan itu penting untuk diri mereka. Kemudian juga pemaksaan ada pada saat pendidikan gagal. Ya, ketika kita ambil anak diam, ya mulai kita memaksakan kehendak kita. Ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Karena kita bisa tahu berkolaborasi dengan anak-anak. Kemudian juga model berpikir menang atau kalah. Ya kan, karena kalau anak menurut berarti kita yang menang. Mereka harus berada di bawah kembali kita. Kemudian harusnya kita ini berpikir win-win solution. Kita merasa menang dan anak juga merasa senang ketika kita mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini disiplin positif yang kedua dan budaya positif ini, materi yang kedua adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, karena peraturan-peraturan yang dibuat itu sebenarnya anak itu ya cuma dia nggak dapat hukuman aja. Kita terkadang mengesampingkan kenyamanan anak itu, dan merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan dari disiplin positif ini bukan bagaimana cara kita mendisiplinkan mereka dengan aturan-aturan kita, tapi bagaimana caranya kita ini bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri anak. Jadi mereka itu melakukan sesuatu ya karena atas kesadaran mereka, atas kemauan diri mereka sendiri. Oh tahu nih, karena diri saya melakukan ini ya untuk diri saya sendiri, saya belajar ya saya menyadari bahwasanya pendidikan ini penting untuk diri saya ke depannya. Jadi tugas kita adalah membangkitkan atau memunculkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita, bukan yang berasal dari kita apa ekstrinsik. Jadi pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada peserta didik. Jadi ini adalah tentang pendekatan diri kita bagaimana menumbuhkan kesadaran diri. Nah, pendekatan disiplin positif itu ada dua. Yang pertama adalah merupakan kemampuan individu
Tuhan dan segala ciptaannya. Ini adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan yang memang di seluruh dunia kita menyepakati ini adalah nilai kebaikan. Dan ini harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam diri peserta didik kita seperti itu. Dan yang utamanya ketika di sekolah itu adalah kita kita menumbuhkan atau berharap anak-anak memunculkan profil pelajar Pancasila. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Tentunya setiap manusia yang hidup itu kita memiliki kebutuhan, ya kan? Jadi kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologi dan psikologi yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi kita sebagai manusia pasti kita ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Apalagi anak-anak. Kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi ya, bahwasanya kita sebagai manusia itu kita memiliki kebutuhan. Dan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang satu adalah penguasaan. Bertahan hidup. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini merupakan masalah ini kebutuhan dasar manusia. Kita hidup ini ingin bertahan. Bagaimana caranya seperti itu, ya kan? Kita butuh bertahan hidup, kita butuh makan, butuh kendaraan, butuh pakaian dan lain sebagainya. Kemudian juga kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi anak-anak yang banyak anak yang suka caper terhadap ini kan. Ya sebenarnya mereka itu bukan apa ya? Sebenarnya mereka itu cuma butuh ini nih, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Walaupun terkadang itu membutuhkan kesabaran yang ekstra. Kita harus memunculkan nilai-nilai kebajikan kita, kesabaran untuk menghadapi anak-anak yang memang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh di tengah-tengah kita. Kemudian penguasaan. Dan yang keempat adalah kesenangan. Jadi kalau misalkan terkadang anak itu bukan nggak bisa diselain, bukan apa ya, bukan malas atau bukan mereka itu nggak mau belajar dengan kita, tapi karena dia itu tidak menemukan kesenangan di bangku kita. Jadi dia terkadang kalau misalkan dia menemukan passionnya di satu mata pelajaran, kita bisa melihat perbedaannya ketika dipelajari yang dia sukai dan yang tidak suka. Kita bisa melihat itu. Jadi anak-anak itu bukan gak suka dengan kita atau bukan gak suka dengan mata pelajaran kita, tapi memang kesenangannya dia bukan di situ. Dia membutuhkan kesenangan yang lain yang memang benar-benar dia enjoy untuk itu. Kemudian kebebasan. Ini yang terkadang kita lupa kalau kita aja juga yang bebas, nggak mau diatur dan lain sebagainya. Tapi tetap harus pada koridornya. Anak-anak juga terkadang membutuhkan kebebasan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Secara nggak langsung ya kita tuh secara nggak sadar sih terkadang kita tuh juga inginnya bukan berkuasa hal dalam hal jabatan tuh enggak. Dan sebenarnya dalam kelas aja ya kita ngerasa kita itu butuh. Ya kita butuh anak kuasa kita untuk mendiamkan mereka, untuk mengatur mereka seperti itu. Itu ada juga terkadang ada yang secara tidak sadar sebenarnya itu adalah kebutuhan diri kita untuk memenuhi ego kita seperti itu bahasanya ya. Nah ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini yang sering kita lihat. Kalau misalkan anak-anak itu terkadang patuh, ini dalam motivasi perilaku ini anak-anak itu patuh terkadang bukan karena mereka mereka emang benar-benar patuh, tapi hanya untuk ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya masa daripada nanti aku disuruh berdiri atau daripada nanti aku dijemur, ya udah kayak gitu. Bukan berasal dalam diri tadi, bukan berasal dalam diri mereka sendiri. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti akan saya jelaskan ternyata penghargaan yang selama ini kayaknya kalau dikasih ribet nih ini ya baik nih untuk anak, bagus. Ternyata itu memiliki dampak yang jauh lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini berarti anak itu sudah sadar. Misalkan datang tepat waktu berarti ya karena saya ini integritas diri saya. Misalkan contohnya ketika kita datang sekolah nggak mau telat, berarti emang ketika kita telat itu melukai integritas diri kita seperti itu. Dan karena integritas diri saya ini disiplin, itu berarti sudah berada dalam diri kita. Nah konsep disiplin itu ada 2, yaitu mampu membentuk identitas gagal dan mampu membentuk identitas sukses. Nah kalau identitas gagal hubungan dan penghargaan, di sini yang tadi saya jelaskan. Ternyata
yang walaupun nantinya dia akan mendapatkan penghargaan kan, tapi kan ada menang ada kalah. Nah itu ternyata tidak bagus untuk pribadi anak-anak. Kemudian juga merusak hubungan antar sifat ini. Ya kemudian aku kan lebih pintar dari dia, kenapa dia yang ini? Nah suka muncul-muncul seperti itu kalau penghargaan. Kalau misalkan ternyata yang lagi beruntung kita nunjuknya, ya terkadang kita kan nunjuknya biar adil kayak gitu. Perasaan kita adil, tapi bagi anak-anak kadang-kadang enggak. Padahal saya sudah duluan, saya sudah. Padahal kita itu cuma mau mengapresiasi anak-anak yang biasanya nggak angkat tangan, berubah angkat tangan. Nah, kita apresiasi. Ternyata ada sebagian anak yang ngomongnya nggak adil kayak gitu. Jadi ini bisa merusak hubungan kita dengan anak atau anak dengan anak. Kemudian juga mematikan kreativitas, menjadikan anak-anak yang udahlah udah pasti tidak bertunjuk. Jadi mereka itu akan merasa malas. Kemudian juga menghukum dengan ranking. Nah ya kan. Jadi ada anak-anak yang kadang rendah diri, apalagi kalau kita tahu rankingnya ranking terakhir. Ya itu dia merasa padahal kita tuh ingin memberikan apresiasi untuk orang yang pintar. Nah ternyata biasanya kita mengapresiasinya dari 1 sampai 10. Ternyata ada tuh ranking 11 sampai 30, ternyata terlukai mereka itu, rendah diri jadinya mereka. Terus padahal kita ada apresiasinya kan dipanggil kayak gitu. Ternyata ada anak-anak yang justru hatinya terluka. Kemudian juga merampas menghargai dirinya. Yang seharusnya biasanya dia pintar rasanya pintar yang berhak, ternyata kita nunjuknya bukan aneh. Jadi kayak kita tuh merampas menghargai diri mereka. Jadi mereka tuh kayak merasa dirinya mereka itu gagal karena kita nggak tunjuk. Kemudian juga konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Beberapa yang lalu ya mungkin sebelum munculnya digaungkan kata restitusi, kita tuh sering membuat kayak kesepakatan ya, ada konsekuensi. Kalau nggak begini masukin, bayar ini. Ya walaupun ini membuat identitas sukses, tapi jangkanya masih dalam jangka yang pendek. Ya, dia pemuatannya ini hanya masih dalam jangka yang pendek. Dia nggak ya karena ini aja memenuhi hubungan aja seperti itu. Kemudian juga perlu memonitoring berkelanjutan. Ya kan ini kamu ini terus denda terus kayak gitu kalau konsekuensi kan. Kemudian juga stimulus respon tadi kita hanya melihat kadang satu anak itu karena kesalahan mereka, bukan karena pandangan saya dan pandangan mereka disatukan, tapi karena satu pandangan saja. Kemudian juga murid menghormati peraturan. Mereka menghormati peraturan kalau ada konsekuensinya. Sudah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena ya harusnya kan nih, oh nggak pakai dasi dihukum ini, oh ribut ini kayak gitu. Jadi mereka belum sempat tuh ngeresapi apa ya salah. Padahal mungkin mereka nggak sengaja mau nanya, tapi kita ambil dari. Kemudian juga restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ini juga menggunakan teori kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena restitusi ini kita menggunakan cara menyadarkan mereka kesalahan, kemudian mereka tahu nih kalau misalkan berbuat kesalahan apa yang harus solusinya biar mereka nggak mengulangi lagi. Nah di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi ini adalah salah satu cara kita menanamkan disiplin pada murid. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menyadarkan apa yang telah mereka lakukan itu ternyata salah dan dia sadar nih apa yang harus dia lakukan biar kesalahan itu tidak berulang. Dan dia jadi tahu nilai-nilai kebaikan apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi dia tidak akan ulang lagi. Oh, ternyata kemarin saya telat nih. Jadi mereka jadi sadar. Kalau misalkan telat dia nggak telat apa kayak gitu. Jadi dia justru belajar dari kesalahan. Kemudian juga memperbaiki hubungan yang biasanya kalau kita menghukum, kamu telat nih, kamu harus bersihin WC. Pasti akan itu dongkol, ya kan? Dongkol. Yang itu akan menimbulkan dendam dalam diri anak, dalam diri anak itu. Tapi kalau mereka kita menggunakan sistem restitusi atau dengan mereka menyadarkan kalau kamu terlambat itu salah, kamu udah melanggar keyakinan yang kamu buat di dalam kelas. Jadi mereka itu sadar, ngerasa nggak tersakiti dengan ucapan guru, tapi mereka juga sadar. Jadi hubungan dengan guru terbaik. Kemudian tawaran bukan paksaan, ya karena mereka lebih sadar. Kemudian restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka lebih mengenali diri mereka sendiri. Kemudian juga restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ada perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman, guru ini menghukum
hati, kadang juga merasa bersalah dan lain sebagainya. Jadi kalau hukuman ini memang menimbulkan dampaknya yang luar biasa. Kalau konsekuensi ini ada dampak bagusnya, tapi juga hanya dalam jangka pendek saja. Sementara kalau restitusi benar-benar bisa apa ya namanya, semuanya beriringan, berjalan, bisa berdampingan seperti itu. Bahwasanya dari diri kita, setiap diri kita ini memiliki nilai-nilai yang baik. Nah, posisi kontrol. Di sini ada hukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ciri-cirinya kayak gini. Misalkan kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau misalkan penghukum, penghukum itu dia biasanya kayak tadi yang saya jelaskan, itu akan menimbulkan rasa apa ya namanya, ketakutan dalam diri anak seperti itu, menyakiti diri kita dan menyakiti anak tersebut. Kalau penghukum kalimatnya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, itu langsung jelas kayak gitu, satu arah hanya dari diri kita untuk si anak. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita itu biasanya punya catatan, kita itu mantau. Kalau kan nggak ada nih peraturannya, kalau kamu ini poinnya sekian, pokoknya kita itu berdasarkan data. Itu kalau pemantau. Dan kalau teman, ini kalau hukum ini jelas apa ya namanya, bukan posisi kontrol diri kita yang selemah-lemahnya posisi kontrol yang paling rendah. Posisi paling rendah itu adalah penghukum. Kemudian pemantau yang membuat rasa bersalah dulu, yang kedua membuat rasa bersalah. Ini biasanya itu ini yang terendah kedua. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, guru sangat kecewa sama kamu, membuat rasa bersalah kepada anak. Kemudian yang ketiga adalah memantau tadi, hanya menggunakan data-data, berdasarkan data. Kalau kamu nggak melakukan ini kan konsekuensinya ini. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa masalah. Ya, ini kan terkadang kita ini kalau teman anak suka menyalahgunakan, ya kan? Karena kita tuh sebenarnya maunya masuk ke dalam dunia mereka, ternyata kadang mereka tak tahu batasannya, atau justru kita yang membuka diri untuk mereka biar masuk ke dalam diri kita. Ini juga kurang efektif, bukan nggak efektif ya. Ya memang kurang efektif untuk jangka panjangnya seperti itu. Walaupun sebenarnya ya baik juga kita menjalin hubungan dengan anak itu ya memang harus kita kan mendidikannya sesuai dengan usia mereka ya. Maksudnya biar tahu dunia mereka itu seperti ini. Tapi terkadang ada posisi-posisi yang memang tidak baik ketika kita berada dalam posisi teman. Masalah yang ketiga yang keempat itu pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ini adalah puncak tertinggi dari posisi kontrol manajer. Kalau manajer itu, ini apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita bukan mengontrol anak, tapi kita sama-sama mengontrol. Nah, keyakinan kelas ini materi sebentar lagi selesai. Udah berapa menit ya, Mas? Berapa menit? Kayak keyakinan kelas, iya. Tidak mau minum juga ada. Keyakinan kelas. Oke. Lanjut ya. Oke, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kalau selama ini mungkin dimanapun kita berada, di institusi, di manapun, di mana-mana itu akan ada yang namanya peraturan. Nah, tapi saya dalam waktu dalam budaya positif bukan lagi namanya peraturan, tapi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Karena ternyata peraturan itu kayak tadi sistemnya dia dikontrol, dan manusia itu akan sangat sulit ya. Kayak tadi dia akan mengambil posisi ya yang penting nyaman aja. Yang penting aku nih aku tidak melakukan peraturan ini ya biar aman aja, biar marah, biar dapat penghargaan dan lain sebagainya. Itu peraturan, dampaknya itu seperti itu. Kalau peraturan itu dampaknya ya sekedar biar kita dapat penghargaan atau kita terhindar dari hukuman seperti itu. Kalau keyakinan itu berarti kita berdiskusi meyakini apa yang dalam diri kita. Ada tidak adanya atasan yang kita melakukan kayak gitu. Ada tidaknya yang melihat ya kita melakukan. Itu berarti keyakinan, karena kita yakin dalam diri kita. Oh, itu berita saya yang kita sebut. Walaupun nggak ada yang melihat, ketika jamnya sudah masuk ya sudah masuk. Ketika mau on time atau tidak on time ya itu adalah integritas diri kita. Nilai-nilai apa yang ada yang kita yakini dalam diri kita. Itu adalah keyakinan. Makanya kita harus membuat keyakinan dalam kelas sesuai dengan kesepakatan anak. Jadi anak-anak itu dibimbing untuk mengenali diri mereka sendiri, keyakinan apa, kelas impian apa yang mereka inginkan. Kamu itu maunya seperti apa, kedepannya maunya seperti apa. Dalam diri kamu ini pasti
ya penanya nggak hilang, aman, damai, nggak usah saling olok-olokan, nggak ada bullying. Sebenarnya itu sudah menandakan kalau ternyata dalam diri mereka itu ya ada nilai kebaikannya seperti itu. Nah, cara membuat keyakinan kelas yang pertama adalah lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian juga sedikit saja biar mudah diingat. Ya, diingat yang biar diingat aja. Yang pertama misalkan poin-poinnya biasanya anak nggak mau ribut, biasanya kan saling menghormati dan menghargai seperti itu. Berupaya pernyataan universal yang mudah dikenali aja, yang mudah diingat. Kemudian dapat diterapkan di kelas, ya kan? Kayak misalkan ya yang mudah-mudahnya maksudnya nggak yang sampai sulit kayak peraturan untuk orang-orang yang dewasa. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kira-kira sudah tidak efektif atau kira-kira nilai keyakinannya sudah terlaksana, ya sudah kita tinjau ulang, kita refleksi lagi mana yang baik dan yang tidak. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif, kalimatnya juga yang positif, jangan dilarang, itu nggak boleh, itu kalimatnya negatif. Tapi misalkan mengembalikan jika meminjam, kemudian minta izin jika ingin meminjam, seperti itu. Datang ke sekolah, masuk kelas dengan tepat waktu, saling menghormati teman. Semua warga kelas sebenarnya ini berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kemarin saya sudah membuat keyakinan dalam di kelas saya, maksudnya. Jadi berdiskusi dulu. Ya ternyata setelah berdiskusi ya sebenarnya ketika saya membiarkan maunya kelas ini seperti apa, ya mereka kebanyakan saya makanya rapi bu, kadang-kadang nggak ada yang bilang. Emang sejauh selama ini kadang-kadang iya bu katanya minjem tapi nggak dibalikin. Banyak yang merunting atau apa bahasa mereka. Banyak fenomena sehingga bilang. Dan kemudian dibuat kesepakatan sama mereka, disatukan yang sama menjadi sama dalam kalimatnya sama dalam satu nilai kebajikan kayak menghormati, misalkan kalau dia temennya menghormati guru biar nggak berisik gitu kan, nilai kebajikan menghormati. Dan ditambah di dalam kelas saya nih bapak ibu juga sudah melakukan pembentukan keyakinan kelas itu masing-masing. Dan ini adalah materi terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 caranya, yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas itu kita itu nanya ke anak, benar kamu kayak gini, misalkan ada orang besar. Nanti saya akan menunjukkan videonya. Kemudian juga kita validasi tindakan. Validasi tindakan itu kayak bukan membenarkan sih, tapi kayak menerima dulu perasaannya. Kayak misalkan dia kayak ngantuk tidur di kelas kayak gitu. Ya kita memvalidasi perasaannya, iya memang ngantuk ya Naya, memang kalau ngantuk tuh paling enak tidur seperti itu. Ya kan, memang dia dulu ibu juga pernah ngantuk tidur, kita ngantuk, pastilah semua manusia akan merasakan ngantuknya. Kemudian kita menanyakan keyakinan, kira-kira kalau perbuatan kamu seperti ini apa tuh dalam diri kamu tuh yang kamu langgar itu apa, atau yang kamu merasa dalam diri keyakinan yang kamu langgar itu apa, apalagi kalau misalnya kita ada dalam keyakinan kelas. Nah di sini segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Tadi sudah saya jelaskan. Nah ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini ada menjadi bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari perilaku yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya ini, berbuat salah itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, memang berbuat salah nggak apa-apa. Namanya anak juga lagi belajar. Kemudian juga tidak ada manusia yang sempurna. Bukan mewajarkan dan membenarkan kesalahan, bukan. Tapi kita ini mau menstabilkan identitas dulu. Kemudian juga saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari masalah. Jadi kita menerima dulu kesalahan mereka, bukan menjudgment. Juga kamu berhak merasa begitu. Ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita menghadapi anak-anak yang luar biasa. Kemudian memvalidasi tindakan. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan, maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke berpikir positif, yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kayak tadi, anak itu kadang kayak merengek, manja-manja, padahal sebenarnya cuma karena kebutuhannya aja nggak memenuhi kebutuhan kasih sayang tadi dan merasa itu. Ya kita harus berupaya memvalidasi tindakan itu seperti itu. Jadi di sini validasi tindakan itu kalimatnya bisa kita gunakan. Padahal kamu sudah melakukan yang lebih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini.
kalau sudah kamu langgar, misalkan dia ngantuk atau misalkan dia ribut atau misalkan dia ngambil dengan temannya, berarti kan dia sudah tidak menghormati orang lain seperti itu kan. Kemudian penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Ya mereka itu maunya kamu ini mau jadi manusia yang seperti apa. Jadi kita bisa memperkuat tuh nilai keyakinan yang ada dalam diri mereka. Karena sebetulnya anak-anak itu bukan kertas yang kosong ya. Sebenarnya mereka itu terlahir di dunia ini sebenarnya sudah ada coretan sendiri. Dan coretan-coretan itu yang sebenarnya harusnya kita ini berubah. Yang baik kita kebalik, yang buruk yang tak usah dibalik gitu sama-sama aja. Biar keyakinan kebaikan itu tumbuh dalam diri mereka. Apakah kamu yang menjadi orang yang sukses dan bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sejauh ini ada yang ditanyakan. Oke, boleh Bu Ria. Tadi kan seperti yang Ibu jelaskan bahwa penghargaan itu ujung-ujungnya nanti membuat sesuatu yang baik atau kurang bagus seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita memuji anak, itu bagusnya seperti apa Ibu? Bisa mencontohkan? Misalnya kan ada anak itu bagus atau pintar, atau mungkin biasanya kalau kenaikan kelas bagi bapak itu kan sering memberikan ke hadiah kepada sang juara. Jadi kira-kira itu bagaimana? Sebenarnya ya penghargaan tadi, penghargaan itu juga salah satu budaya tapi menimbulkan identitas yang gagal ya. Sebenarnya kalau misalkan untuk mengapresiasi anak, ya tentu kita harus tetap mengapresiasi ya, tapi mengapresiasinya tanpa melukai teman-teman yang lain seperti itu. Jadi dia tetap diapresiasi untuk pencapaian dia, dan kita juga mengapresiasi untuk pencapaian anak-anak yang lain seperti itu. Jadi jangan sampai apresiasi kita ke satu anak tapi kita melukai anak-anak yang lain. Jadi jangan berlebihan untuk mengapresiasi pencapaian anak. Setiap pencapaian juga harus boleh kita rayakan, maksudnya seperti itu. Tapi jangan sampai perayaan itu justru melukai anak-anak yang lain seperti itu. Kita harus tetap menghormati pencapaian mereka yang apa nilainya kecil, tapi mungkin di hal-hal yang lain dia ada yang luar biasa sebenarnya. Ya. Itu aja yang tadi. Jadi kita nonton video itu ada ya? Ada video ya. Boleh pas sambil main aja boleh. Iya, itu balas ya. Waalaikumsalam. Iya, Cindy duduk dulu. Sandy udah istirahat ya? Sudah. Iya. Jadi Sandy, tadi Ibu dapat laporan dari teman-teman kamu. Katanya kamu nyembunyiin sepatunya Bunga ya? Iya Bu. Iya. Jadi Ibu manggil kamu bukan mau marah, enggak. Kenapa kamu nyembunyiin sepatunya si Bunga? Cuman mau main-main aja Bu. Cuma mau main-main ya? Oke. Iya. Kayaknya memang nggak ada yang salah sih ya main-main kayak gitu. Pasti seru main sama teman-teman ya? Iya. Karena dulu Ibu juga sering sih main kayak gitu, nyembunyiin barang teman, kemudian tapi dibalikin lagi. Ya, Ibu manggil kamu bukan untuk marah. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan benar nggak? Enggak Bu. Hah? Iya. Enggak, tapi cuma main-main aja Bu. Iya, boleh kok main-main sama teman-temannya. Tapi setelah kamu ngelakuin nyembunyiin sepatunya si Bunga, apa responnya Bunga? Marah-marah. Nah iya, jadi menurut Sandy marah-marah itu sesuai nggak dengan keyakinan kita? Enggak. Kita kira itu keyakinan apa yang kita langgar? Nakal sama teman. Sama teman, tidak menyayangi teman ya? Iya. Nah, kalau menurut Sandy kalau menyayangi teman tuh bentuknya kayak mana? Tidak menyembunyikan barangnya. Tidak. Terus? Tolong menolong. Iya. Nah itu Sandy paham, saling tolong menolong, nggak menyembunyikan barang temennya, ya kan? Iya. Tadi tadi Ibu lihat Bunga kayaknya marah banget sama Sandy. Iya kan? Jadi menurut Sandy, kira-kira apa nih yang harus Sandy lakukan biar Bunga nggak marah? Minta maaf dan nggak menyembunyikan barangnya lagi. Oh, minta maaf sama nggak menyembunyikan barang lagi ya? Iya. Iya. Kira-kira Sandy mau minta maaf nggak habis ini? Iya. Iya. Sepatunya mau dibalikin lagi? Mau. Iya boleh. Sekarang Sandy temuin Bunga ya ke kelas ya. Kemudian minta maaf. Oke, silakan Sandy boleh balik ke kelas lagi, minta maaf sama Bunga dan main lagi sama Bunga, oke? Iya. Oke.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dika. Silakan masuk Dika. Silakan duduk Dika. Dika sehat? Sehat Bu. Dika, tadi Ibu dapat laporan dari Bu Niken. Tadi Ibu juga lihat sendiri Dika. Dika terlambat ya hari ini ya? Iya Bu. Kenapa terlambat Dika? Karena main HP semalaman Bu. Main HP-nya semalaman. Tidur jam berapa Dika? Jam 3 Bu. Masya Allah, tidur jam 3 ya? Seru ya main HP ya memang ya Dika ya? Iya, tahu-tahu jamnya pagi aja, gitu kan ya? Ya, dulu Ibu juga sering sih kalau main HP ya. Emang HP ini melena. Seru ya main HP, apalagi main gamenya mabar sama teman-temannya. Iya. Nah, tapi menurut Dika, karena kita main HP-nya sampai kemalaman kan jadinya terlambat ya? Kira-kira itu melanggar keyakinan nggak? Melanggar Bu. Keyakinan kelas apa yang kita langgar? Bilang. Kedisiplin. Nah, iya. Menurut Dika pelaksanaan kita itu melaksanakan keyakinan disiplin gimana sih? Berangkat di awal Bu. Berangkat lebih awal apa nggak terlambat ya? Nah, kalau dari apa kasusnya Dika, bukan kasus sih ya, apa namanya, dari masalah yang Dika hadapi karena tadi tidur kemalaman, jadinya kan terlambat ya. Nah, kira-kira menurut Dika biar besok nggak terulang lagi, apa yang harus Dika lakuin? Tidur di awal Bu. Tidur lebih awal. Nah, kira-kira terus apa lagi? Bangun pagi Bu. Iya, bangun lebih pagi. Kira-kira biar Dika bisa tidur lebih awal sama bangun pagi, kira-kira gimana? Bikin alarm Bu. Hidupin alarm, iya ya, main gamenya di stop ya. Kalau sudah alarm jam 10 atau sudah terlalu malam, berarti Dika harus stop. Terus siapa lagi yang kira-kira bisa ngebantuin Dika biar bangunnya lebih pagi? Hidupin alarm. Selain alarm? Orang tua Bu. Orang tua. Kira-kira Dika bisa nggak bisa melakukan itu? Bisa. Besok insya Allah nggak terlambat lagi ya Dika ya. Terima kasih ya Dika. Ibu cuma mau nanyain itu aja. Semoga Dika besok nggak terlambat lagi ya. Terima kasih, boleh Dika sekarang kembali ke kelas. Salam. Dika, apa tanggapan kamu setelah kemarin Ibu melakukan restitusi? Saya merasa lebih terbuka dan saya tidak dihakimi. Seperti itu ya. Terima kasih ya Dika. Sama Bu. Siang Sarah, Siang, Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu.
Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baiklah Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila penyampaian saya ada banyak kesalahan baik dari apa yang saya ucapkan, tindakan atau ekspresi. Saya minta maaf, semoga Allah mengampuni saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, aku baik ya. Jadi hari ini Ibu mau buat tentang keyakinan kelas. Nah, jadi setelah kalian beberapa bulan di sekolah ini kan pasti kalian tahu, udah mengenal teman kalian, pasti kalian juga sudah merasakan bagaimana suasana belajar, ya kan? Nah, Ibu mau refleksi dulu. Menurut kalian selama ini kelas kalian itu suasananya kayak mana? Ada yang mau bicara? Suasana di kelas kalian? Apa? Apa artinya ramai? Ya, terus ada lagi apa lagi? Siapa lagi? Apa lagi? Suasana kelas kalian? Apa tuh? Berisik. Nah, kalau dari laki-laki, menurut kalian suasana kelas kalian sejauh ini kayak mana? Apa? Apa dapat? Apa? Apa Rehan? Sudah kondusif atau belum? Belum. Terlalu ramai ya? Ada yang suka keluar nggak? Menyadari. Kalau selama ini kamu terlambat. Terus kayak kalau misalkan sama teman, kayak mana kalau sama teman? Apa Kaira? Bikin orang nggak dibalikin. Siapa itu? Apa? Oh, ngambilin pena ya, Mas. Berarti suasana kelas kalian seperti itu ya? Nah, sekarang Ibu tanya, kalian itu memimpikan di kelas itu kayak mana? Tenang. Apa? Harmonis. Harmonis itu contohnya apa? Harmonis itu contohnya apa? Harmonis. Kalau ada yang susah saling membantu, itu harmonis. Apa? Gotong royong. Apa lagi aku? Akur. Ada yang ngaku di kelas ini? Apa? Nopan. Kalian sok ngolakin. Pan. Sok menunjukkan. Pan siapa?
diolongin, kira-kira nyaman nggak di kelas? Berarti kita harus bikin kesepakatan, ya kan? Kesepakatan yang kita buat bersama. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya hampir sama dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan dibuat oleh orang dan kalian mematuhi. Tapi kalau keyakinan kelas itu berarti kalian yang buat atas kesadaran kalian, yang kalian yakini itu nilai-nilai kebaikannya, ya kan? Ada nilai tadi kayak gotong royong, berarti bersama-sama. Harmonis maunya akur, berarti itu saling menghargai, ya kan? Makanya kalau sebelum belajar itu kita harus berdoa. Biar kita ada yang membentengi, ya kan? Biar kita itu belajar untuk beribadah, biar kita nilainya berpahala. Iya kan? Belajar itu sebenarnya adalah kita sedang beribadah yang itu untuk diri kita sendiri sebenarnya. Biar kita itu meningkatkan, biar menjadi orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu salah satunya bentuk syukurnya itu dengan belajar. Salah satu bersyukur kita udah dianugerahi oleh Allah itu adalah untuk belajar. Iya, kemudian juga menghargai teman. Kalau piket, apakah yang piket hanya orang-orang itu saja? Ya. Piket itu tuh untuk apa? Biar apa kelasnya? Biar bersih. Kalau nggak bersih, kalian merasa sendiri kan? Nah, berarti sebenarnya dalam diri kalian itu ada nilai-nilai kebaikan, ya kan Dimas? Jadi kalau misalkan sebenarnya kalian kan bisa merasakan kalau kotor itu nggak nyaman, kalau bersih itu nyaman. Jadi sekarang, oke, Ibu akan kasih sticky note ini. Silakan kalian buat keyakinan kelas yang kalian inginkan biar kelas ini menjadi kelas impian untuk kalian sendiri. Terserah kalian maunya apa. Silakan ditulis. Kalian kan tahu ya keresahan kalian. Kalian pasti juga tahu.
Jadi ini tadi keyakinan kelas yang kalian inginkan, kondisi kelas yang kalian inginkan, yang nantinya ini akan kita coba review satu-satu, kita baca satu-satu apakah semuanya setuju atau tidak, dan kita kelompokkan nih. Biasanya kan ada yang sama ya. Kalau ada yang sama kita kelompokkan menjadi satu. Nah, ini oke, kita baca satu persatu dan kita kelompokkan bagian-bagian yang sama ya. Contohnya ini di sini ada menghormati teman. Nah, kita pisahkan nih, menghormati teman. Nanti kita jadikan satu yang sama-sama menghormati teman. Ada lagi di sini tidak pilih-pilih teman. Berarti ini keyakinan nilai kebajikan saling menghormati, ya kan? Tidak pilih-pilih teman ini kan